Asosiasi UMKM Sumut Wilayah Samosir mengucapkan selamat datang kepada khususnya kita yang ada di sini. Yang pertama dari Koperindak ya, mewakili dengan Pak Batu ya, Pintu Batu ya, dari Koperindak Pak Pintu Batu, udah itu dari BPJS Tenaga Kerja Dulu Sanggul, JNE khususnya yang jauh-jauh datang dari Medan, dan perwakilan juga dari Samosir datang, langsung Pak Ukajulu, tokoh masyarakat ada di sini. Saya lihat udah Mega, ada Panenggolan, ada Opung Yandro, dan ada juga mewakili dari Lepeli, dan semua yang ada di sekitaran Pantai Lumban Manik ini. Saya ucapkan selamat datang, dan saya hanya pingin mengatakan ya, kita lakukan udah 3 kali. 3 kali kita lakukan pameran setiap akhir tahun, dan 2 kali kita lakukan di Pangurulan, dan itu lama kita buat sampai 1 minggu 2 minggu, dan dananya itu juga swadaya dari kita, oleh kita untuk kita gitu. Jadi mungkin saya merasa miris kenapa harus katakan ini, ada 1, 2, 3. Saya berharap suatu saat impian saya itu UMKM Samosir ini akan seperti UMKM yang ada di misalnya di kota-kota di Jakarta, di Medan, besar gitu UMKM. Memang benar-benar penopang ekonomi yang dikatakan pemerintah Pak Jokowi 60% ekonomi pada saat Covid itu ditopang oleh UMKM. Jadi saya juga mau berharap pelaku-pelaku UMKM yang ada di Samosir ini akan menjadi semangat dari UMKM. Jadi pertama kami mau izin Bapak Ibu Kamaminang, kami dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Humbang Sundutan. Jadi kebetulan untuk tahun depan kita ekspansinya ke wilayah Kabupaten Samosir. Jadi mungkin tahun depan kita akan lebih banyak berjumpa dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pertama kami izinkan di sini memperkenalkan diri. Yang berdiri saat ini adalah salah satu staf kepesertaan atau pemasaran. Jadi yang cewek itu juga staf. Nama saya Romulus Desianto Gultom Bapak Ibu. Marga saya, asal saya dari sini. Cuman saya lahir di Siantar, besar di Medan. Jadi ibarat kata mulak tuhuta kan, seperti itu Bapak Ibu ya. Kan benar kan Bapak Ibu, Gultom dari sini kan? Sama. Jadi gini, biar gampang dimengerti ya Mang ya. Kategorinya sebenarnya kategori pekerja di kami, yang pertama adalah penerima upah, yang kedua adalah bukan penerima upah. Oke ya. Yang penerima upah ya kita pelaku UMKM, ini kan dapat gaji nih terus, anggotanya maksud saya kan dapat gaji, atau dia suatu di JNE dapat gaji, itu penerima upah. Tapi kalau dia bukan penerima upah, seperti Abang bilang tadi, petani, seperti itu, nelayan. Kalau anggota dewan enggak Bapak Ibu? Dia penerima upah, kan dapat gaji sebulannya Bapak Ibu. Oke ya, emang. Tapi bedanya yang tadi minimal yang kalau penerima upah 14.000 iurannya untuk 2 program, untuk yang bukan penerima upah 16.800. Tapi memang saat ini ya Amang Inang, tugas pokok kami adalah yang bukan penerima upah. Kenapa? Kebanyakan penerima upah udah sadar diri semua seperti itu. Kenapa? Ketika dia mengalami resiko, bukan tanggung jawab perusahaannya lagi, udah serahkan ke BPJS. Nah, edukasi seperti itu yang coba kami masukkan ke petani, ternyata belum masuk. Jangankan masuk BPJS Pak Gulto, yang sejengkal ini pun susah diatur katanya kan. Maksudnya makanannya seperti itu, urusan makanannya susah.
untuk diatur, apalagi masuk asuransi seperti itu. Nah, itu yang mau kita edukasi, Amang Inam. Dan sebenarnya kalau dia memang seorang punya visi yang memang untuk mensejahterakan warga, bisa menjadi salah satu program dia sebenarnya. Seperti itu. Nah, tapi nanti lebih panjang pula, saya di mari itu aku. Ya, silakan. Biarlah lebih panjang sih. Iya, karena memang kan jadi apa? Jadi terkait dengan pengetahuan. Pak Thomas tadi untuk masyarakat ini yang petani naik harganya, apakah ada batasan umumnya? Nah, itu aja. Baik, bagus ya pertanyaannya ya. Dengan marga apa? Maninggolan ya. Untuk saat ini ya regulasi kan kalau anggota dewan pasti tahu lah, bisa dirubah gitu mengenai regulasi atau aturan. Memang terkait umur kita di bukan penerima upah dibatasi masih 65 batas mendaftarnya. Batas mendaftar, paham ya? Batas mendaftar. Tapi kalau dia mendaftar misalkan ya, besok dia 65, hari ini 64 masih, dia masih bisa daftar. Terus bayar terus dia sampai 70 tahun, nah itu bisa. Oh, yang 90 tahun nggak bisa didaftar lagi, Pak? Saat ini regulasinya belum ada. Asuransi kematiannya. Saat ini asuransi aturannya belum ada. Ini ada timbul peluang pasti ya, Mang ya. Saat ini dibatasi karena dulu sebelum 65 tahun Amang Inam kita 55. Nah, kemarin dibongkar lagi itu regulasi 65 ternyata. Sudah dinaikkan dari 55 ke 65. Nah, karena mungkin udah dikalkulasi ya, kalau orang meninggal sekian. Oh, menutup ya, Bang ya. Oke, Amang Inang ya. Tapi mohon bantuan lah Amang Inang ya. Ini kita juga salah satu sebenarnya ya Amang Inang ya. Kami bukan hanya bekerja untuk BPJS saja, tapi kami lebih ke lebih melihat bagaimana jangan ketika dia mengalami resiko dia, maaf cakap ya, jatuh miskin gitu. Untuk biaya untuk penguburannya pun nggak ada, kasihan. Tapi tolong Amang Inang di sini mohon bantuannya untuk edukasi ya. Sama-sama kita bekerja, ya intinya nanti bisa melalui Pak Manik juga kita coba jadi salah satu channel kita di sinilah, karena kita jauh Dolok Sanggul seperti itu Amang Inang. Jadi nanti kita upayakan per misalkan kelompok tani, nelayan seperti itu kita edukasi terus. Oke Amang ya? Oke, mungkin itu aja Amang Inang, ada lagi? Mendaftar kemananya? Langsung untuk saat ini ke lay kita ini aja, lay Manik. Oh, saat besok? Kita kan pendatang ya sini. Jadi kurang nuwun dulu. Saat ini belum, masih kita edukasi langsung ke masyarakat dulu. Tapi percayalah Amang Inang, kami bukan dari bawah, dari atas pun kita coba edukasi terus. Karena saya bilang tadi, regulasi udah ada, Perpu sudah ada, PP sudah ada, undang-undang sudah ada, tapi nggak masuk nih, nggak jalan. Bahkan pun ada yang ngurus izin usaha bisa lewat, padahal di OSS itu sudah wajib gitu, harus ada nomor pokok perusahaan atau nomor pendaftar perusahaan, tapi bisa dilewatkan gitu. Kemarin kami sangat kecewa ya seperti itu, ada regulasi tapi nggak jalan. Nah tapi nanti ke depannya bukan hanya petani, seluruhnya udah wajib nanti semua seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Ya silakan Le. Pak, kalau double claim bisa nggak Pak? Apa ini? Double claim apa ini? Kita ada asuransi swasta. Siap. Terus BPJS. Ya. Bisa diklaim lagi nggak? Asuransinya contohnya apa nih? Swasta lah, contoh lah. Jasara Harja contohnya. Swasta. Jadi gini, upayakan dulu Bapak Ibu, pengalaman saya juga ya, Le. Kita pakai nih asuransi BPJS Ketenagakerjaan, ya kan? Untuk misalkan ini aja lah, Jasara Harja ya. Kalau khusus kesehatan kan bukan kita, BPJS Kesehatan itu kan. Tapi kalau untuk kecelakaan kerja misalkan kecelakaan lalu lintas ya, dia itu terdaftar sebagai peserta Jasara Harja juga, asuransi Jasara Harja. Diduluankan dulu mereka, kan ada limitnya itu. Kalau nggak salah 20 juta itu kalau nggak salah kalau dia kecelakaan. Nah sisanya itu kita, paham ya?
Nah, jadi ambil sisanya. Oke ya. Kalau swasta beda. Nah, saya nggak tahu nanti masuknya di mana ya. Coba telaah dulu lah. Intinya pakai dulu BPJS tenaga kerja. Kalau mau dinaikkan VIP pakai swasta itu bisa. Paham ya? Paham ya? Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Waduh. Kalau tergantung BPJS Kesehatan, contohnya nih Pak gini, kalau kita masukkan dari keluarga harus ikut semua anak-anaknya. Ya. Kalau kesehatan ya. Siap. Kalau BPJS Ketenaga Kerjaan, apakah per orang atau per keluarga semua? Baik, pertanyaan bagus ya, Mang ya. Seperti awal tadi saya bilang, untuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pelakunya aja. Kalau ahli waris atau tertanggung nggak masuk. Jadi intinya BPJS Kesehatan semua. Makanya satu program banyak mereka pesertanya. Tapi kalau kami hanya satu. Tapi tolong ini lagi tambahan Bapak Ibu. Kalau BPJS Tenaga Kerja, satu orang itu bisa memiliki bermacam pekerjaan, itu bisa. Paham ya? Dia anggota dewan, dia petani, dia ini, itu bisa didaftari semua. Paham ya? Berarti satu orang bisa bermacam pekerjaan bisa didaftarkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau di BPJS Kesehatan ya hanya kesehatannya, tapi seluruh keluarganya. Itu dia. Paham ya Mang ya? Oke. Silakan itu, biar ada cewek. Perkenalkan dulu itu. Ya, siapa? Siapa itu? Status? Bukan itu. Si lain single atau gimana gitu tuh. Silakan. Ya. Kebetulan sudah resign nih bekerja di perusahaan salah satu negara. Terus kan punya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS-nya belum kita klaim. Cuman tadi ada tawaran BPJS untuk pelaku UMKM. Nah, itu gimana? Bisa dilanjutkan kan atau harus diklaim dulu ya? Baik ya, pertanyaan bagus ya. Jadi BPJS kan tadi kategorinya ada dua ya, penerima upah sama bukan penerima upah. Kalau masih kategorinya penerima upah bisa digabung. Paham ya? Tapi kalau dari penerima upah ke bukan penerima upah itu nggak bisa. Harus dipecah dia. Kalau misalnya klaim untuk yang penerima sebelumnya itu ada batasan umurnya nggak? Enggak, itu enggak. Tapi tolong itu nanti dicek aja. Kita ada aplikasi online kita JMO. Nah, JMO ya, Jam Sostek Mobile. Bisa di situ nanti klaim itu. Kalau itu sudah terdaftar di tempat yang lain, kategori yang penerima upah juga, itu nggak bisa diklaim. Kalau sudah aktif maksudnya. Jadi kalau mau dicairkan seperti itu ini kan dia sudah keluar dari perusahaan. Kalau nanti didaftarkan lagi melalui UMKM nggak bisa lagi dicairkan, pasti nyangkut dia tuh. Saran saya, tapi kalau saran saya kalau nggak butuh-butuh amat nggak usah lah, karena itu berkembang terus. Itu biarkan, misalkan kayak saya itu ya, saya dulu pernah kerja di Astra kan, dulu saldo saya sekitar 900.000, 10 tahun lalu, sekarang sudah 2.100.000. Berarti dikembangkan terus. Kalau makanya saya bilang jangan, kalau nggak butuh-butuh amat nggak usah diklaim, biarkan aja. Nggak masalah. Justru lebih bagus ketika itu sambungkan ke pelaku UMKM, ikut jaminan hari tua, kan saldonya sudah ada nih, kan semakin besar bunganya. Kalau dari nol kan kecil ya, paham ya? Justru kalau digabungkan makin besar bunganya. Oke itu, oke sip, mantap. Kayaknya udah ya Mang Inang ya, nanti dimari itu ini nanti. Oke ya, Mang Inang. Mang Inang titip pesan dari kepala kantor kami, Bapak Tarigan ya. Kebetulan yang kepala kantor kami di Humbang adalah Bapak Bermarga Tarigan. Jadi kebetulan beliau ada tugas khusus untuk makanya nggak bisa datang ke sini. Beliau titip pesan, mudah-mudahan edukasi kami di sini, sosialisasi bisa dipahami ya Mang Inang sekalian, bisa diterima. Dan terima kasih juga untuk kesempatannya kami bisa di sini. Nah, terima kasih buat Pak Ketua Le Manik ya, yang mudah-mudahan nggak dari sini aja. Selanjutnya kita koordinasi, kemarin tadi juga akan ada bazar lagi ya, tanggal 16. Kami minta supaya diedukasi lagi supaya kami ikut lagi seperti itu. Ya nanti kita lihat mana yang cocok.
kalau memang udah nanti diskusi dengan Pak Tarigan, oke katanya kita turun. Seperti itu. Mungkin itu aja Mang Inang ya. Ya, mungkin sampai di sini Mang Inang penjelasan dari kami dari tim BPJS Ketenagakerjaan Bang Sundutan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami hanya seorang manusia. Selamat siang dan horas. Baiklah, terima kasih banyak untuk BPJS Ketenagakerjaan yang dari Dolok Sanggul, sangat-sangat mengedukasi. Taba Pardino Tatate, Amang Inang, semua ya teman-teman pelaku ya. Jadi intinya program ini adalah program yang kalau bisa, mari kita upayakan bisa kita ambil, memperkecil resiko yang akan datang dalam kehidupan kita. Yang seperti tadi kan, katanya kalau contohnya tadi ada pertanggungan untuk kematian, isi jalmana somate kan? Nah, jadi sudah, dan ini 42 juta, lumayan lah, setengah acara tertutupi. Dan kolaboratif teh geleng nah, tapi mengutang kan? Gitu kan? Baru tadi ada katanya juga diklaim yang bunuh diri. Amit-amit jebang bayi ya, please ya, jangan ya. Itu kan mana tahu ada ya. Karena memang kita tidak pernah tahu perjalanan hidup ini ya. Kita tidak pernah tahu nasib sekian persen. Mau lebih pinggol nana peol sekian persen. Jadi seluruh anggota badan kita ini mempunyai nilai kalau di dalam asuransi. Jadi ini sejenis asuransi juga ya itu ya. Nah, tetapi di cover pemerintah, makanan murah, 10.000. Mau tahu nggak Bapak Inang berapa premi termurah kalau asuransi 70, anak polisi 70 dong. Iya, sedikit tambahan waktu ya Mang Inang kita berikan ke Ibu kita ya, boleh ya, silakan Bu. Horas, ada yang lupa tadi Bapak Ibu, mungkin karena kalah semalam Argentina, jadi beliau nggak fokus ya. Satu yang saya tambahin, kita ada oh, arti sayang-sayang ya Pak ya. Perkenalkan saya Sarah Doru Situmorang, tadi sudah diinfokan di awal ke Pak Gultom. Ada yang lupa Bapak Ibu, ini yang paling penting menurut saya, karena yang kita tinggalkan adalah ahli waris. Ahli waris itu siapa? Istri dan anak. Yang paling penting dalam program ini adalah beasiswa. Jadi jika Bapak Ibu mohon maaf meninggal dunia atau kecelakaan kerja, 2 anak ditanggung beasiswa dari TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan per tahun. Jadi Bapak Ibu ada 2 klasifikasinya. Yang pertama jika meninggal kecelakaan kerja. Tadi meninggal kecelakaan kerja juga saya revisi, bukan 48 kali namun 56 kali gaji. 56 kali gaji 48 yang lama, nggak salah Bapak ini. Itu memang yang lama programnya. Kebetulan kita 2020 perubahan semua manfaat dari 24 juta menjadi 42 juta untuk kematian. Kecelakaan kerja dari 48 kali gaji menjadi 56 kali gaji. Nah, jika kecelakaan kerjanya meninggal dunia kecelakaan kerja, langsung dapat manfaat beasiswa. Itu TK SD itu 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, dan perkuliahan 12 juta per tahun, maksimal 5 tahun maksimal untuk perkuliahan. Nah, namun yang kedua, jika meninggal dunia biasa, meninggal dunia sakit, meninggal dunia dikarenakan yang tidak ada hubungan dengan hubungan kerja, itu dapatnya tunggu 3 tahun terdaftar. Jika sudah 3 tahun terdaftar, baru dia dapat beasiswa. Namun kalau misalnya masih katakan setahun masih terdaftar, nah itu belum dapat beasiswa. Itu untuk yang meninggal biasa. Namun kalau dia meninggal hubungan kerja seperti saya bilang tadi, dia 1 bulan saja pun langsung meninggal dunia karena hubungan kerja, langsung dapat manfaat beasiswa. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh. Ibu sudah sebelum saya selesai sudah angkat tangan. Boleh Bu. Perkenalkan dulu. Ya Bu. Coba boleh diulang Bu.
maksudnya sudah punya BPJS kesehatan. Kesehatan. Oke, saya bantu jawab ya Bu ya. Tadi sudah dijawab ke Pak Gultom, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan berbeda Ibu. Kalau kesehatan Ibu di covernya sakit, demam, flu, apapun bentuk sakit, itu ranahnya di BPJS Kesehatan. Namun di Ketenagakerjaan kita cover namanya jaminan sosial seperti asuransi jiwa. Ibu misalnya mengalami risiko kecelakaan kerja yang berhubungan dengan pekerjaan dan meninggal dunia. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diklaim jika ada resiko Ibu. Ada resikonya kecelakaan kerja dan meninggal dunia. Namun kalau kesehatan kita berbeda. Jadi kalau misalnya kesehatan itu nggak ada hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan karena dia beda tupoksi. Satu untuk sakit, satu lagi untuk asuransi jiwa. Jadi kita mendaftar lagi untuk BPJS. Iya, benar. Jadi yang didaftarkan hanya ibu dan pelaku usaha atau anggota. Kalau untuk keseluruhan anaknya enggak. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh? Pak. Yang Bu, yang saya mau tanyakan untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Misalnya yang saya daftarkan kan saya punya istri, berarti kan 2 orang. Nah, contohnya untuk saya sendiri kan pasti saya perlu didaftarkan untuk ahli warisnya. Nah, kira-kira untuk nama saya bisa nggak untuk ahli warisnya saya bikin istri saya dan juga baliknya? Oleh pertanyaan yang bagus Bapak, terima kasih. Untuk ahli waris kita ambil acuan memang tata ahli waris dari negara Pak. Jadi tata ahli waris dari negara itu yang pertama jika suami atau istri meninggal itu pasti yang pertama suami istri. Jadi kalau suami meninggal yang pertama dalam tata ahli waris adalah istri. Begitupun suami. Jadi kita nggak ada persetujuan. Jadi misalnya mohon maaf jauh-jauh ya Pak, Bapak meninggal itu memang hak mutlak ada di istri. Kita nggak ada penunjukan karena memang tata ahli waris yang pertama jika janda duda itu istri atau suami. Namun jika misalnya istri atau suaminya tidak ada, mohon maaf misalnya meninggal duda, meninggal lah udah habis itu langsung anak. Dengan penunjukan siapa satu yang mau kita bayarkan ke mana gitu. Jadi kita ambilnya langsung dari tata ahli waris negara Pak. Jadi tidak ada penunjukan. Namun kecuali misalnya Bapak ada bernotaris nih, namanya wasiat. Misalnya Bapak sudah ada istri, namun Bapak wasiatkan misalnya ke anak gitu, yang berbadan hukum notaris bisa, iya saudara. Jika misalnya tidak ada, itu dikembalikan ke Balai Peninggalan Nasional. Jadi kita kembalikan ke negara uangnya, ke Balai Peninggalan Nasional. Udah cukup ya Bapak Ibu, mungkin udah pada lapar ya. Jadi saya akhirin aja, terima kasih. Ada kurang mohon maaf dari kami berdua. Saya berharap next kita bisa jumpa lagi karena menurut saya perjumpaan ini tidaklah diakhiri di sini gitu. Kita tidak hanya seperti mitra untuk dari saya ke Bapak melalui UMKM, namun saya harap ini adalah tali persaudaraan. Tidak pun di dalam ini, di luar kita bisa berhubungan tanpa harus melalui BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan sangat penting. sudah closing saya tadi Pak. Oke. Kejadian ini. Suami Ito ini baru meninggal, masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Perangkat desa. Iya. Udah diurus. Udah cari. Cuma pertanyaannya, bagaimana dengan tadi masalah sekolah anak? Satu anaknya. Jadi gini, saya mau nanya dulu ke Ibu, meninggal kenapa Bu? Mohon maaf. Sakit ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu seperti saya di awal. Sudah 3 tahun belum? Sudah lebih kepesertaannya 3 tahun? Sudah dipastikan yakin 3 tahun lebih? Iya, kalau beasiswa itu 3 tahun kepesertaan. Iya, harus 3 tahun. Maksudnya Iya, sudah menjadi anggota BPJS karena itu melekat itu, melekat nanti. Jika sudah apa itu pasti melekat langsung. Tapi kalau misalnya nggak terima dia manfaat beasiswa, itu pasti dia belum 3 tahun. Itu saya pastikan. Iya, itu setiap tahun, berarti sudah. Sampai mahasiswa. Iya, perkuliahan. Iya, sampai perkuliahan Ibu.
Jadi Itu masalah tiap tahun pendaftaran dia. dulu, masalah pendaftaran tadi kami kan harus cepat manik. Kalau mengklaim juga nggak manik kami. Udah kemarin Pak. Klaimnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita close dulu untuk Itomani di sini. Ini adalah perpanjangan tangan kita di Samosir, namanya agen perisai, Bapak Ibu. Iya. Jadi kan saya atau kami di sini kan cuma berdua. Jadi untuk kemari itu nggak bisa tiap hari karena kita lokasi kita di Humbang. Jadi kita buka kantor perisai melalui Itomani di sini. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar dengan Itomani ini yang sektor bukan penerima upah seperti pedagang, petani, mohon maaf rengge-rengge, tukang beca, seniman, apapun bentuknya yang dapat mandiri dia penghasilannya itu boleh melalui Ito ini. Kita dukung Ito ini di sini. Ini pertama kali membuka kantor perisai di Samosir adalah dari Asosiasi UMKM. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita selalu sehat dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Ibu Situmorang. Jadi karena memang kalau ngomong klaim itu yang cantik ini, kakak yang cantik ini kita jumpai. Iya lah. Kalau mendaftarnya, jadi jatuh-jatuhnya klaim cair, jumpa pula sama kakak kita yang cantik ini kan. Mengirim pun nanti ke JNE, dan BPJS kan? Iya gitu. Itu sinerginya tuh. Jadi sedikitlah tambahan waktu untuk BPJS, ya kan? Maju lagi Pak Sengaja. Masih banyak pertanyaan Pak. Baik ya, Bang Ina ya, makasih ya. Terus dulu lah responnya Bang Ina ya, makasih banyak lah. Jadi terkait pendaftaran ya, memang khusus dia pelaku UMKM, dia kan kategori tadi penerima upah kan. Kalau penerima upah itu langsung ke Ito Situmorang aja. Tapi kalau dia petani ke Lei Manik, ke ketua UMKM. Itu dia. Paham ya Bang Inang ya? Syaratnya khusus yang untuk bukan penerima upah, KTP saja. Kasihkan nanti ke Pak Ketua. Nanti beliau langsung mendaftarkannya. Nah, spesial Bang Inang, kalau bukan penerima upah, nanti kita kasih yang namanya aplikasi. Aplikasinya nanti tadi udah dijelaskan Ibu Situmorang. Aplikasinya namanya Perisai. Nanti ditanamkan langsung di HP Ketua UMKM. Nanti beliau yang enaknya Amang, ketika Amang misalkan ya daftarlah sekarang. Ketika sudah pakai aplikasi, nggak usah lagi store ke bank, langsung potong saldo kayak Gojek dia, ada saldonya langsung terpotong. Oke ya, langsung terpotong lah tadi 16.800. Tapi kasihlah uangnya ke Pak Ketua, kan nggak mungkin saldo dia terus membayari ya. Oke gitu, itu untuk yang bukan penerima upah. Tapi khusus yang penerima upah, tolong dilengkapi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah SIUP atau sekarang lebih keren namanya NIB. Oke ya. Kemudian NPWP Badan Usaha. Kemudian yang terakhir fotokopi KTP pesertanya yang mau didaftar. Oke ya. Ada pertanyaan Amang ketika misalkan dia belum berizin, belum ada izinnya, bisa diduluankan dulu akta notaris bisa. Oke ya, Pak Gunto, gimana? Kami kan nggak ada izin nih, nggak ada izin usaha, ya kan? Nggak ada NIB atau SIU maksud saya. Itu bisa diduluankan pakai akta notaris, difotokan aja, nanti bisa langsung ke Ito ini. Khusus Samosir memang Ibu Situmorang, istilah di kami binaannya seperti itu. Oke Bang ya, udah paham ya syarat-syaratnya ya? Yang tadi yang bukan penerima upah hanya KTP, kasihkan aja langsung ke Pak Ketua, nanti beliau yang mengurus proses pembayarannya. Kartu nanti bisa kita kirim ya, bisa kita Berupa sertifikat seperti ini, kartu. Nah, untuk pendaftaran Bapak dikasih kesempatan untuk bayar sendiri. Jadi kita tidak menerima uang tunai. Nah, kita hanya kasih uang langsung ke bank untuk membayar. Jadi itu tuh uang itu tidak diserahkan ke kami. Jika misalnya sudah dilakukan pembayaran, terbitlah kartu ini, maka Bapak sudah langsung di cover. Untuk kartu tadi, karena kita jarak dari sini ke Humbang juga cukup jauh, kita kasih pengiriman. Namun kalau misalnya Bapak langsung ke kantor, itu
itu langsung dikasih saat itu juga. Jadi kita nggak ada eskalasi besok Pak, besok nggak ada, langsung. Jadi kalau kayak Bapak langsung ke kantor, itu sertifikat beserta dengan semua kartu dengan rincian upah itu kita kasih semua. Gitu. Bantu jawab ya Pak ya. Nggak perlu ada surat pengantar dari kepala desa kan? Ada. Pak. Bapak hanya boleh langsung bawa bukti bayar saja, karena kan untuk pembayaran kita langsung mandiri semua. Jadi BPJS Ketenagakerjaan tidak menerima uang tunai. Gitu. Itulah integritas kita untuk meminimalisir itu nepotisme gitu. Atau ya. Berarti terjamin ini aku agak lari lagi ya. Bapak nanti bisa lapor presiden, terbuka situs lapor presiden untuk Dari Lipo, Pamuran, dari Pemusik. Sebelah saya Musik Tinggi dari Tanah Labang Pangururan di musik juga. Oke, yang sebelah kanan saya ini yang gondrong ini ya. Ganteng. Saya Mali dari Luban Suris. Namanya siapa Pak? Kalau saya di Bahut dari Arapon juga, biasanya sih saya gabung dengan Bang Charles untuk di desainer kenapa, tapi sekarang beralih ke musik. Kalau saya Horas Manado, saya pemusik juga dari Pasar Pangururan. Oke.